Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama. Pastinya kalian sudah menonton video yang pertama ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi permintaan dan penawaran. Oke, next kita mulai dari pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan untuk memperoleh atau memiliki sesuatu. Nah, tetapi dalam dunia bisnis, permintaan ini diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang dibutuhkan dan dibeli konsumen di pasar tertentu, pada tingkat harga tertentu, dan pada suatu periode tertentu. Oke, ini merupakan macam-macam tingkat permintaan. Ada permintaan negatif, artinya konsumen tidak menyukai atau bahkan menghindari produk tertentu, contohnya seperti vaksinasi, perawatan gigi, dan lain-lain. Lalu tidak ada permintaan. Jadi konsumen yang menjadi sasaran bisa jadi tidak tertarik terhadap suatu produk yang ditawarkan. Misalnya menawarkan kartu kredit kepada orang-orang desa. Jelas mereka tidak tertarik ya, karena pendapatannya biasanya juga pas-pasan. Selain itu pengetahuannya juga kurang mengenai kartu kredit. Lalu ada permintaan terpendam. Jadi permintaan ini timbul karena banyak konsumen mempunyai hasrat yang kuat akan suatu produk dan tidak terpuaskan oleh produk yang ada saat ini. Misalnya ingin menciptakan kendaraan bermotor yang bebas BBM. Lalu ada permintaan yang menurun. Jadi permintaan akan suatu produk semakin menurun jika tidak diperbaiki. Jika tidak diperbaiki terus-menerus, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Contohnya seperti penjualan televisi dan handphone. Dulu kan televisi itu bentuknya tidak setipis sekarang ya. Itu karena terus diperbaiki. Kemudian handphone. Sekarang ini tuh merek baru terus berdatangan dengan berbagai keunggulan dan harga yang bersaing. Banyak merek-merek HP yang sudah mati seperti Asia, BlackBerry, dan yang lainnya. Lalu ada permintaan tidak teratur. Nah, dalam permintaan tidak teratur biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Kadang terjadi kelebihan, kadang juga terjadi kekurangan. Contohnya itu menjelang hari raya. Biasanya pengguna transportasi itu meningkatkan pada mudik, pulang kampung. Kemudian ada permintaan penuh. Dalam permintaan penuh terjadi ketika tingkat permintaan sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu ada permintaan berlebih. Nah, yang permintaan berlebih ini ketika tingkat permintaannya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan, namun ternyata melebihi kapasitas. Lalu ada permintaan yang tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir ini permintaan akan produk yang dinilai tidak baik dari segi kesejahteraan konsumen, seperti rokok, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan lain-lain. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada pendapatan masyarakat, besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi. Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi daya belinya. Semakin kecil pendapatan, maka daya belinya semakin berkurang. Lalu ada selera masyarakat. Selera masyarakat dipengaruhi oleh karakter dan budaya. Orang Sunda dan orang Sumatera berbeda seleranya, jadi cenderung membeli produk yang sesuai dengan selera mereka. Lalu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar secara potensial jelas akan menambah jumlah permintaan akan suatu produk. Terus selanjutnya ada perubahan jumlah produk yang berkaitan. Ini maksudnya barang substitusi atau barang sejenis, seperti daging sapi dapat digantikan dengan daging ayam. Kemudian ada intensitas kebutuhan. Jadi, mendesak atau tidaknya kebutuhan. Misalnya karena terjadi bencana alam, tingkat kebutuhan pangan itu naik kan. Biasanya walaupun harganya tinggi tetap dibeli karena benar-benar mendesak. Dan yang terakhir itu ada mode atau tren. Permintaan masyarakat cenderung mengikuti tren pada masa itu. Seperti contohnya pakaian, dari tahun ke tahun itu terus berubah. Kalau misalnya sudah tidak musim, tidak dijual lagi. Dan orang-orang akan membeli
model yang terbaru. Oke, ini ada hukum permintaan. Apabila harga suatu barang naik, permintaan akan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, apabila harga turun, permintaan tersebut akan naik. Oke, kita masuk pada pengertian penawaran. Pengertian penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga pada periode tertentu. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada harga jual, biaya produksi, teknologi yang digunakan, adanya produk pesaing, harapan masa depan atau prediksi, dan ada pajak. Dan yang terakhir ini ada hukum penawaran. Berbunyi apabila harga suatu barang naik, jumlah penawaran akan naik. Sebaliknya apabila harga turun, penawaran akan turun. Jelas berbeda ya dari hukum permintaan. Kalau hukum permintaan itu berbanding terbalik, sedangkan ini tidak. Kalau barangnya naik, berarti penawarannya naik. Kalau harganya turun, berarti penawarannya turun. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.